harusnya ya. Buset, sabar Tenang, ya. tenang. Tenang, gokil, rame sekali. Oh, kalian tarik ya. sis. Buset deh. Kena tarik. Langsung. Semongko. Gangguan dari Dreams yang akhirnya memaksa juga satu buah Retribution. Yap. Digunakan oleh Sutsujin juga dan Hijume kembali dengan Farshanya. Galak banget masalah hijaunya dari Parsha ya. Iya. Karena kan burst damage dari Parsha itu sendiri juga ngeganggu kan. Gigit tetes. Iya. Cuman Sementara- masalahnya sekarang ada kali yang emang bisa nabrakin langsung gitu loh. Tapi tinggal pertanyaannya untuk Aranti mereka agak sedikit berbeda di follow up-nya. Karena kalau mau main sama Rins ini agak susah karena kan utility walaupun memang Yep. membawa Kara Rapture. Oke. Tapi secepat apa dia bisa instan nge-follow up What? siapapun yang kena angkat. Diganggu lagi. Itu Sutsujin lagi farming. Memang Dreams mengganggu ya. Timeline yang sudah dimiliki oleh Sutsujin dan juga di bagian bawah. Karena ini, mau Retri. tidak mau, retri lagi. Bener-bener di screening abis ya dan Rins. Yap, di tempat yang berbeda. Ada pergerakan dari Ride, mencoba untuk bisa mengatakan DBC satu terakhir dan Didok masih berhasil selamat dengan sedikit SP tersisa. Yap, untungnya masih bisa kabur juga untuk idoknya sehingga belum ada first blood sejauh ini. Tapi ya keramaian sudah mulai terlihat di area EXP ya. Betul. Ngelihat dari Dreams-nya bermain ke arah setengah ke bawah ya untuk segi vision-nya juga yang dia coba untuk kuasai. Sudah mulai mencoba untuk mengganggu lagi pada Sutsujin. Wah, dinyanyiin kayak begini masih belum ada Bloodhound. Dan mau tidak mau tapi Sutsujin mencoba untuk bisa balik. Barusan masih ada Quad Shadow yang membuat Rine selamat. Itu kalau idok punya tsunami slam. Selesai. Gak selamat itu Iya, Rine. langsung game apart. Iya langsung kena. Iya. Thanks for watching kan. Buka belum mas? Oh, belum ya? Masih game 2 si panjang malam ini. Oke. Tapi untuk gangguan sekarang udah mulai dibalaskan ya. Yep. Dairen yang sudah menginjak level 4 dia bakal coba untuk langsung nge-screening out pergerakan dari Rine. Sementara Sutsujin diberikan space untuk eksekusi terhadap turtle yang pertama. Oke, Turtle berhasil diambil dengan sangat santai. Tidak ada gangguan sama sekali. Benar. Sejauh ini memang balik lagi ya kalau ngeliat dari gold yang salip-saliban. Betul? Ini imbang banget kalau Wait, ada Tsunami Slam. Dan sekarang pergerakan dari Dreams masih belum level 4. Masih belum bisa melakukan banyak hal selain dari Iron Hook. Yap, dan memang agak sedikit menahan flickernya juga untuk Dreams ya. Yep. Dan itu dia Quad Shadow dikeluarkan kembali dan Shadow Kill-nya membuat pergerakan Idok berhasil diamankan untuk kali ini. Alright, ada sedikit pembalasan. Ya. Point kill yang akhirnya bisa ditabung oleh Alter Ego. Dari tadi korban yang romer-romer aja ya? Yang depan-depan aja ya. Iya, yang romer-romer aja nih. Tapi kalau ngelihat dari game sebelumnya, Yep. ini terlihat jauh lebih tenang. Lebih tenang. Lebih slow face. Yep. Karena kalau game 1 tadi kayak wabak biku kena orang, lihat orang tabrak, lihat orang banyak. Ditarik lagi dari sekian banyak yang masih sempat loh. Luar biasa. Ya, memang kalau ngeliat dari kemarin juga Dream sangat online banget Real Manipulation. Yap, dan itu dia Arfi berusaha untuk bisa mengelak dari Real One Manipulation. Tapi sekarang malah membuat posisi dari Arfi terbuka. Dan Dream masih belum bisa melakukan banyak hal. Tapi mau tidak mau Idok pun harus merelakan nyawanya. Tadi ya, geng King Power terhadap Arfi yang memang secara range juga dia nggak terlalu jauh. Yep. Memang bermain cukup aman di dalam turret ternyata belum menjadi jaminan karena potensi untuk bisa ngedive dari RRQ juga cukup besar. Sutsujin, Idok tentunya apalagi range jauh dari Rins dan Toy. Ini akan membuat dari Arfi sangat-sangat terkena outrange. Yap, dan sekarang Arfi ngebawa Purify ya. Oke. Dreams belum ada lagi satu orang yang bisa dia gapai nih ya. Oke. Dan keadaan sekarang sudah mulai dikuasai oleh RRQ perlahan. Menunjukkan kembali bagaimana adanya screening power dari Dahiran. Mencari informasi, ininya nggak akan dikasih farming dengan begitu nyantainya juga. Sembari RRQ menyambut nih hadirnya Turtle yang kedua. Seharusnya akan ada kontes yang mungkin Yep. saja bisa dilakukan oleh Alter Ego. Udah mulai terbuka nih ruangnya untuk Alter Ego bisa bergerak. Karena sekarang ada sebuah bantingan Tidal Thread dan juga Tsunami Slam. Tapi masih berhasil kabur. Federal Strike langsung dikeluarkan pula. Reward Manipulation. Dan Nino pun tidak bisa bertahan lagi. Tapi Turtle akan berhasil diamankan. Akan berhasil diambilkah? Tapi barusan kuat Shadow King kembali langsung melihat damai tersebut. Tapi Rina yang masih berhasil untuk bisa kabur ke zona yang lebih aman. Rine ke Lava Golem lagi tadi bareng sama Dairen. Iya. Berbagi, tapi Emang berbagi lagi 2 kali itu Lava Golem. Salah aku apa Mas? di tempat yang sama ya. Di tempat itu lagi. Pindah dia besok. Enggak dong. Oke, emang kebagi aja karena tadi Dairen yang di depan. Tapi memang karena nggak adanya informasi juga untuk HP dari Turtle-nya. Yep. Maka tadi langsung Quad Shadow ke depan dan sekarang Toy sudah memiliki sebuah Sky Piercers. Ini akan menjadi sebuah follow up yang lebih pasti lagi untuk siapapun nantinya yang bisa diangkat oleh Idok
Walaupun kayaknya bakal langsung menuju ke arah fleeting time ya untuk idoknya juga. Memaksimalkan kembali utility-nya dan Dairen yang akan ditugaskan sebagai sosok frontliner di lini yang sangat-sangat terdepan. Oke. Nino sudah ada di area tengah. Dan mengamankan juga ya, satu landing udah diberikan kepada Rine. Seperti biasa, pattern dari landing pass yang dimiliki oleh masing-masing tim. Yes, dan kita udah ngelihat bagaimana adanya referensi untuk membawa dua hero lane jauh Rep, ya. sudah habis lane dikeluarkan dan Dino berhasil selamat sejauh ini tapi tidak untuk waktu yang lama. Karena mendadak Dairen si manusia ungu berhasil ngegeprak tadi ke arah dari Nino. Alright, dan itu dia tanpa adanya aksi penyelamatan untuk flicker juga ya Yep. Dino. Wow, Dan sekarang real world manipulation. Hujung meja berhasil menjadi korban. Tapi dari belakang Richard tidak berhasil selamat karena terbuka dari posisinya. Bahkan tuh sekarang ada sebuah tarikan walaupun Didok masih di luar jangkauan dan Dreams menjadi korban. double kill. Diamankan Sutsujin. Even memang ada bloody hands. Tapi itu bukan untuk Sutsujin ternyata. Sutsujin masih bisa in and out dengan begitu leha-lehanya juga. Terlalu bebas untuk Sutsujin yang kali ini bahkan tanpa adanya point dead sama sekali. Lem jauh yang coba untuk dipegang oleh Arvi memang mendapatkan satu water top turret. Yep. Tapi lagi-lagi ini Teman-temannya siapa hancur yang semuanya. iya dan siapa yang nantinya mau join the fight dan Oke. siapa yang harus split push. Karena kalau kita ngeliat tadi kasusnya di Onyx dengan adanya Cloud dan juga Hayabusa, ini gak berjalan secara maksimal loh. Yep, cuman masalahnya juga RRQ tetap harus berhati-hati karena kita banyak banget ngelihat ini Moskov satu momen loh. Hei, ada Purify dan Idok gagal, tapi setidaknya berhasil nge-trigger. Yap, Wings by Wings juga ada ke-trigger soalnya ya. Tapi Nino akan mencari informasi, hanya bisa melihat dari kejauhan saja karena Rine-nya tidak siap untuk bisa melakukan kontes. Ya perfect turtle untuk RRQ, luar biasa. Walaupun bukan ditujukin semua ya. Yep. Yang dapat lasitnya Toy kan. Nah, perfect turtle. Oh, Wait, Green Gohan dan Idok tidak bisa terselamatkan bahkan tuh sekarang Rins ya. Menyisakan satu bar HP saja di dalam tubuhnya. Iya, dan Rine tadi udah gak ada shadow kill lagi ya untuk bisa numbangin ke arah Rins. Sehingga akhirnya ya udah makan coba satu-satu dulu dari siapapun yang di depan tapi ada Oke, ini dia Abed sama KB ya, boleh. Adik kakak ya. Adik kakak. Langsung aja kalian bisa kunjungi channel official Restreamal MPL ID nih. Boleh tuh ya, langsung gas. Boleh. Berarti ini kurang Oji sama Cornet. Wen ya stream di sana. Oh gitu. Oh, ini lagi gimmicknya sekarang. Mau gantiin R7 di situ. Iya, kemarin jadi Kairi Bogor deh ya. Di Bogor. KB. Ada aja emang propertinya manusia satu ini. Boleh. Alright. Tapi untuk sekarang RRQ kembali dalam keadaan yang cukup unggul. Berbeda dibanding game yang pertama. Yep. Mereka udah mulai bisa mengontrol bagaimana tempo yang mereka inginkan. Toy udah unggul 2 level, ini udah keuntungan maksimal loh. Yep. Udah enak banget mereka nerobos karena defensif dari Alter Ego. Alright. Inner turret sudah mulai dicicil juga. Sementara Alter Ego akan mencari angle yang lain untuk bisa membayar kerugian yang sedang mereka alami ya. Yep. Dimana Rine-nya secure karena purple buff dan Oke, Hijume. dan Hijume bisakah diselamat? Dan tidak bisa. Kepulangannya benar-benar dihentikan. Jadi ya, even dengan Wings by Wings tidak menjadi sebuah jaminan dia bisa selamat atas kejaran Sutsujin dengan joy-nya yang udah terlalu leluasa sih. Apalagi ini udah jadi 2 item intinya juga kan, dari Stadium, dari dengan adanya Holy Crystal juga. Blood Wings atau Divine Grace nantinya akan bisa menjadi item berikutnya juga nih untuk Sutsujin. Ini Moskov baru mau menuju nih. Iya. Wah, Toy udah punya Wind of Nature sekarang. 4 item. Toy akan menjadi sebuah harapan bagi RRQ untuk bisa mendeliver damage-nya. Gimana Alter Ego bisa menculik ke badan dari Toy? Enak banget loh ini. Sudah 4 item berbanding 2 item saja dimiliki oleh Avi. Tapi barusan ada Nino. Tidak mau melanjutkan apapun yang ingin dia lakukan barusan. Tapi Dreams, flicker ke arah terdepan. Tidak mau lap damage. Akankah mereka berhasil? Tapi barusan terlihat ada Lord yang udah berhasil diamankan oleh Toy. Bahkan Speed of Destruction sekarang connect. Tapi terlalu berbahaya. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Rine. 2 player dari RRQ berhasil diambil. Itu dia, walaupun memang Lordnya jatuh ke tangan dari RRQ ya. Tapi lihat Alter Ego dengan adanya Arvi. Dia sudah mulai menjalankan tugasnya sebagai sosok yang memegang lane jauh. Inner turret sekarang sudah mulai dikantongi. Lord yang berjalan di arah top. Wop, tapi Rine hati-hati. Oke, ada Idok yang masih standby di area belakang untuk mengikuti pergerakannya. Ya ini Hijume nggak suka ngelihat feeder ice track-nya ready ya. Iya. Dia selalu pengen kudun. Karena sekalinya ada, Pakai aja. Dan itu berimpact cukup bagus ya untuk bisa memberikan serangan gertakan mundur untuk RRQ. Cuman masalah ini kadang
Arakim kayak tadi beberapa maju. Iya ya, cuek ya. Cuek, maju aja. Yap, dan akhirnya udah ada sedikit jawaban untuk Susujin ya. Udah ada point shutdown juga untuk dirinya, tapi masalahnya Toy-nya masih free. Wah, Rine berani banget loh shadow kill dan damage-nya terbagi. Rine sekarang terjebak sendirian. Bisakah dia menyelamatkan dirinya? Tapi Rine dengan satu hal lagi, Quad Shadow. Hey, masih berani untuk bisa menekan satu terakhir. Hampir saja sama-sama tidak ada SP di dalam tubuhnya dan sekarang Jube. Real World Manipulation tadi langsung menahan sedikit pergerakan dari Jube. Sakit banget. Double kill, Toy. Flicker offensive. Wow. Satu buah Death Sonata. Yang akhirnya membuat dari Hijume hilang seketika. Tapi Oke. Rine. Dan sekarang ada satu WON yang udah dikeluarkan oleh Thailand. Dibanting saja. Idok. Luar biasa. Oke, Fear of Destruction memang connect. Tapi sepertinya tidak ada perpindahan posisi yang ingin dilakukan oleh Arfi. Yep. Sejauh ini Arfi memang masih bertahan dengan 0-1-0. Berkali-kali loh tadi connect. Cuman ya emang belum waktunya kayak pindah. Sebentar ya, aku tadi kayak ngelihat ada fleeting time. Oke, nanti kita cek Iya, kembali. buat Dreams. Dia akan semakin lebih aktif lagi nantinya untuk bisa mengeluarkan beladihan demi beladihannya juga. Alright. Tapi sekarang keadaan yang memang masih dipegang oleh RRQ. Bagaimana setuju. mereka akan memanfaatkan momen demi momen yang sedang mereka kendalikan. Ofensif banget loh Susujin barusan. Sangat ya. Gak geretaknya. Soalnya nggak ada sisi pasti yang bisa menghentikan dia kecuali Dreams sih. Yep. Dan Dreamsnya juga disuruh milih dia mau lock siapa. Ya. Sementara Toy-nya ini free banget di belakang dan nggak ada jawaban untuk bisa mengincar lini belakang dari RRQ. Ya itu deh. Ya udah ada Wind of Nature. Ini item terakhirnya mau mana si Haber? Mau Blade of Despair? Boleh. Dengan 2000 perbedaan ya dari segi kedua belah community juga. Memang Trinity attack speed dari Arfi udah selesai. Dan menuju ke arah satu buah Rose Gold Meteor. Dan ya, satu buah fleeting time ini akan menjadi jawabankah untuk Alter Ego? Karena kalau bisa kita katakan Alter Ego mereka cukup minim dari segi frontliner gak sih? Oke. Karena Franco kan bukan tipikal frontliner dengan item Yeah. Winter dan juga fleeting time-nya. Yap. Dan Badam juga bukan pure tank gitu. Namun sekarang 5 player berkumpul sudah dari RRQ. Mereka bersiap ya untuk bisa mendapatkan Lord ini lagi. Akan seperti apa lagi? Karena tadi strategi udah terlihat. Untuk dari Dreams, dia flicker, dia maju, dia blood hunt. Tapi sekarang, akankah pintu masuknya mau dilakukan? Tapi terlihat barusan ada pergerakan dari Dok dan Dito pun tidak akan bisa menyelamatkan Dream yang sudah mengeluarkan ke arah Winter Crown-nya. Dan itu dia sisi pasti yang bisa menghentikan laju dari Susujin sudah menghilang tapi Nino. Wah, Nino terjebak dong kali ini. Nino sendirian, Nino dikejar habis-habisan. Bahkan ada pergerakan daerah di bagian belakang yang dicoba untuk langsung dihentikan saja oleh Rine. Tapi langsung dibanting begitu dengan Tidal Strike. Dan selesai Rine. Rine benar-benar tertangkap lagi. Rine sepertinya masih perlu sebuah kenyamanan juga. Karena dari tadi kita melihat dia bisa jadi korban terus-menerus. Dan ya, memang kalau ngeliat dari Alter Ego mereka memanfaatkan power split push dari Arfi. Tapi masalahnya Arfi yang akhirnya ngebuat dari Alter Ego teamfight hanya dengan 4 pemain saja. Yap, hanya ada 4 player untuk kali ini. Real World Manipulation langsung dikuakkan pula. Pedro Ezra langsung dibalaskan. Tapi Idok menjadi orang terdepan. Akan seperti apa lagi? Dairan akan mencari korban. Akan memukul mundur siapapun. Alright, sudah tidak ada lagi feeder ice track dengan waktu yang dekat. Tapi Lord memang masih mencoba untuk berjalan. Oh, Wah itu dia tidak strike tapi ditarik tadi. Dia berhasil sudah Idok. Akankah diri masih sempat untuk membati dan masih sempat terjatuh untuk bisa membati karena Dino. Tapi Dino pun masih sempat untuk tidak masuk benar di defense sudah milikin. si Warna Jume. pun hilang. Tapi Jume di tempat yang berbeda menjadi korban pula. Ride untuk kali ini Winter Crown yang dikeluarkan oleh Susujin. Dan pertempurannya pasti berlanjut. Coba lihat Dreams menjadi korban. oke. Oke, masih berlanjut pula tapi mereka masih cukup menahan nih. Iya, dan harusnya dari Alter Ego mereka masih sedikit ada nafas untuk mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ. Tapi Hijume berkali-kali dia membuka feeder ice track di muka umum. Dan akhirnya dia tumbang. Mau tidak mau? Mau tidak mau dia coba untuk cari rinsnya. Oke, dan Tapi Nino. RRQ tabrak lagi. Dan Nino benar-benar dihajar oleh Dairan. Tidak akan bisa. Dan mereka seperti harus merelakan game ini. Karena RRQ udah bersiap untuk bisa mengajukan. Tapi ternyata Rince malah menjadi korban. Dan Dairan tertinggal sendirian. Federal Strike dikeluarkan dan selesai. Masih bisa ditahan. Yes, dan Alter Ego masih bertahan ternyata. Upaya RRQ untuk bisa mendapatkan poin di game yang kedua. Masih harus ekstra kerja keras kali ini. Karena tidak semudah itu. Walaupun memang 3 base turret dari Alter Ego sudah hancur semua. Wow. Dan Susujin sudah mendapatkan full itemnya juga. Dengan Divine Glaive,
dengan satu volley crystal dan lihat bagaimana tidak Toy menjadi eksekutor dengan 11-02. 80 stack dari Lethality dan 732 stack Lengkap. dimiliki oleh Granger. Ya udah ini bakal tembak-tembak Toy terus. Ini Gak berhenti. Gimana nih penggunaan dari energi bakal terisi terus menerus juga. Ini Apalagi bom. sekarang udah nyeker. Oke, gimana ya nyebutnya kayak Sultan apa nih? Sultan apa? Bos garam apa? Oh, sekarang. Kayak itu luar biasa loh, banyak banget loh. Stack 80 udah full, ya ilah. 2 bar HP kayaknya masih bisa disikat tuh kayak gitu tuh. Bisa, apalagi ini bakal jadi jaminan buat siapapun yang kena angkat dari Ido kan. Yap. Terutama atau bahkan Dairen lah. Tapi sekarang sudah mulai Oke, terlihat. dan sekarang waktunya untuk mereka ngebanting kah? Tapi ternyata masih sempat dan Rizia berhasil sudah juga. Tapi Arfi mendadak double kill di dalam area tersebut. Tapi masih ada Winter Crown. Darren mencoba untuk bisa masuk. Arfi yang masih selamat sejauh ini. Darren mencoba untuk bisa mendekat tapi masih di dalam dengan satu spiral bintang. Tapi Nino bola sempat kehilangan spiral destruction. Jatuh kembali menjadi korban dan shutdown. Arfi berusaha datang wipe out. Wow, dan Maniac untuk Sun Sujin. Tidak tersentuh sama sekali, tidak terhentikan sama sekali. Dan akhirnya kali ini RRQ akan menyamakan kedudukan. Oke, dan game yang kedua menjadi milik dari Rex Regum Geon. Menolak tunduk, RRQ membuktikan bagaimana mereka bisa adaptasi dan menyamakan kedudukan. Tidak semudah itu dan lagi-lagi 2 hari kita ada di babak playoff. No clean sweep. Seru banget.